Selamat siang pemirsa, saya Emi Faradisa kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 1.568 paket sembako disalurkan Pemkab Simalungun di kecamatan. Satu pekerja tewas terbakar di kapal tanker. Satu warga Toba positif COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan sembako sebanyak 1.568 paket kepada 17 nagori di Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Ribuan paket tersebut langsung disalurkan melalui kecamatan ke nagori-nagori. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19 disalurkan kepada masyarakat di Simalungun, Sumatera Utara. Bantuan yang terdiri dari bahan pokok seperti beras, susu kaleng, ikan kaleng, dan mie instan tersebut dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan. Adapun penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada warga berdasarkan data dari setiap nagori dan kecamatan. Penyaluran ribuan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 dilepas langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Rediana Naibaho bersama unsur pemerintah kecamatan serta TNI dan Polri dari Posko Gugus Tugas COVID-19 Jalan Asahan, Simalungun. Rediana Naibaho mengatakan, penyaluran bantuan paket sembako oleh pemerintah Simalungun melalui Dinas Sosial Simalungun ke Dapil 1 Kecamatan Siantar berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Hari ini penyalurannya di Kecamatan Siantar yang terdiri dari 17 nagori, ya, dan jumlah yang kita salurkan hari ini ada sebanyak 1.568 paket. Paket ya? Dan itu disalurkan ke setiap nagori ya? Iya, kita salurkan di setiap nagori, kita turunkan di kantor camat, oleh Panghulu nanti dijemput dari kantor camat, baru nanti Panghulu langsung membagikan ke masyarakat. Oke. Ada kendala nggak di lapangan di saat penyaluran ini? Sampai sekarang belum ada, Pak. Belum ada kendala masih lancar. Oke. Ya, jadi kita ini kan dalam beberapa hari ke depan juga mungkin akan disalurkan ke kecamatan yang lain. Ini kan masih khusus di Dapil 1. Di Dapil 1 hari ini selesai. Besok mungkin ke Dapil 2, Dapil 3 dan seterusnya di seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan. Selanjutnya, Daniel Selalahi selaku Camat Kecamatan Siantar mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah terkhusus Bupati Simalungun JR Saragi yang merupakan Kepala Gugus Tugas COVID-19 Simalungun telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Dapil 2 Kecamatan Siantar yang terdampak COVID-19. Seluruh camat dilibatkan dalam penyaluran ini. Salah satunya Camat Kecamatan Siantar yang mengantarkan langsung paket sembako bantuan pemerintah Simalungun tersebut ke setiap nagori di Kecamatan Siantar untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Baik, pertama saya sebagai camat atas nama pemerintah kecamatan dan seluruh warga Kecamatan Siantar mengucapkan terima kasih dan apresiasi hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Simalungun. Kiranya dengan ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengurangi beban yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Siantar yang terpapar akibat COVID-19. Nah, pada kesempatan ini saya turun ke setiap nagori agar kiranya memastikan jumlah dan barang yang sampai tepat sasaran ke seluruh nagori sehingga bisa tersampaikan kepada masyarakat si penerima manfaat. Harapan kami tentunya masih banyak masyarakat yang belum tercover jumlahnya dalam menerima bantuan ini. Kiranya kedepannya masih diharapkan lagi bantuan yang lebih besar lagi bagi masyarakat yang belum menerima. Demikian. Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan baik itu bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, atau pemerintah desa, agar melaporkan diri ke perangkat desa dan kecamatan setempat untuk dapat didata oleh pemerintah Simalungun, agar nantinya memperoleh bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Di Nagori Nusa Harapan 61
Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara meresmikan gedung rumah sakit darurat atau gedung karantina khusus COVID-19 yang berlokasi di Batu 20, Kecamatan Panombean Pane, dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai serta dokter spesialis. Gedung karantina ini mampu menampung 200 pasien. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara meresmikan gedung rumah sakit darurat atau gedung karantina khusus COVID-19 yang berlokasi di Batu 20, Kecamatan Panombean Pane, Senin pagi kemarin. Peresmian ditandai dengan peninjauan lokasi langsung oleh Bupati Simalungun sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 CR Saragih, didampingi Kajari, Kapolres, dan Dandim 0207 Simalungun. Pembangunan yang dikerjakan oleh TNI melalui program kerja bakti TNI tersebut mampu menampung 200 pasien COVID-19. Setiap ruangan menyediakan 6 tempat tidur, 2 kamar mandi, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, di rumah sakit darurat ini juga sudah tersedia alat swab untuk mempermudah mendeteksi pasien COVID-19 agar tidak terlalu lama menunggu. Rumah sakit ini menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya fasilitas laboratorium, IGD, kamar isolasi, radiologi, dapur umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas ini semua diupayakan pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19. Bupati Simalungun sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 CR Saragih mengatakan, di rumah sakit ini selain sudah tersedia fasilitas pendukung yang lengkap, juga didukung oleh dokter spesialis dengan jumlah tenaga medis sebanyak 160 orang. Dan terhitung mulai 11 Mei 2020, rumah sakit tersebut sudah dapat menerima pasien COVID-19. Rumah sakit khusus COVID ini kapasitasnya adalah 200 bed. Kita bisa menampung sampai 200. Peralatan yang dilengkapi di sini mulai dari UGD, radiologi, laboratorium, dan termasuk pemeriksaan swab. Ya, disiapkan di sini nih. Jadi nanti kita nggak perlu kirim ke sana ke sini, langsung bisa diperiksa langsung di sini. Dan didukung dengan dokter-dokter spesialis. Dokter spesialisnya lengkap di sini nih. Jadi ada penyakit dalam, ada paru, ada anestesi, ada anak, radiologi, laboratorium, ada dokter bedah, juga ada di sini nih. Bahkan ada dokter THT. Jadi lengkap di sini nih, termasuk tenaga-tenaga medis. Jumlah tenaga kesehatan di sini nih jumlahnya semua 160 orang. Selain membangun rumah sakit darurat, pemerintah Kabupaten Simalungun juga menyediakan 2 lokasi lainnya untuk penanganan COVID-19, yaitu RSUD Perdagangan dan RSUD Parapat. Ketiga lokasi ini mampu menampung total pasien sebanyak 420 orang. Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Simalungun yang cukup banyak, maka Pemkab Simalungun perlu menyediakan tempat yang memadai sebagai upaya antisipasi bila terjadi lonjakan COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satreskrim Polresta Karo berhasil mengamankan 2 tersangka pembunuhan sadis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Motif pembunuhan sadis oleh kedua tersangka tersebut dikarenakan sakit hati kepada korban atas perkataannya. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanakaro berhasil mengamankan 2 tersangka pembunuhan sadis warung kopi Desa Ajinembah, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedua tersangka yang merupakan abang beradik kandung ini tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan pisau dengan cara menusuknya secara membabi buta ke tubuh korban hingga korban tidak bernyawa. Motif pembunuhan sadis ini dikarenakan kedua tersangka tidak terima atas perkataan kasar korban, di mana percekcokan ini berawal dari adik tersangka yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak korban. Atas perbuatan tersebut, korban tidak terima dan menyampaikan kata-kata kasar kepada tersangka. Tak terima atas perkataan kasar tersebut, kedua pelaku pun langsung menghabisi nyawa korban. Kita mendapat informasi bahwa di Desa Ajinembah telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh bersaudara 2 orang warga Sinuraya. Jadi setelah kita lidik,
kita butuh waktu hanya 14 jam, kita dapat mengamankan kedua tersangka di daerah Gajah. Kemudian motif kedua tersangka ini, motif yang mereka lakukan apa nih? Jadi awalnya adik dari kedua tersangka tersebut ada melakukan pelecehan seksual terhadap anak dari korban, dan ada juga salah satu dari warga Jinembah tersebut. Jadi merasa sakit hati, mereka melakukan penganiayaan di kedai kopi di Jinembah tersebut Hingga mengakibatkan meninggal dunia. Kedua tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Tanegara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka terancam pasal 338 serta pasal 340 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Satu pekerja tewas terbakar di kapal tanker. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih di Sumut hari ini. Pemirsa, pasca terbakarnya satu unit kapal tanker saat hendak naik dek di Belawan. Satu pekerja tewas terbakar di dalam kapal. 22 pekerja lainnya mengalami luka-luka. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat puluhan pekerja terjebak di atas kapal tanker. Satu persatu pekerja turun dari atas kapal dengan menggunakan tali. Kepulan asap hitam pekat membuat pekerja mengalami luka bakar dan kehabisan oksigen hingga melompat ke laut. Akibatnya, satu orang tewas dan 22 orang pekerja di salah satu galangan kapal milik PT Waruna mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban yang mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuh ini sempat ditinjau petugas kepolisian untuk dilakukan pendataan guna mempermudah penyelidikan penyebab kebakaran kapal tanker yang menelan korban jiwa. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, ke-22 korban merupakan pekerja di PT Waruna. 5 orang diantaranya telah dipulangkan untuk rawat jalan, sedangkan 6 orang akan dilakukan operasi. Pertama tadi ada 11 di Rumah Sakit Angkatan Laut, namun satu yang mau dioperasi, yang 10 berjalan. Di sini ada 11. Yang 5 sudah pulang, berobat jalan, yang 6 ini dirawat, mau dioperasi. Untuk kemungkinan korban meninggal ada tidak, Pak? Sebentar tidak ada. Mudah-mudahan semua mereka selamat, nanti bisa sembuh. Ya, kita doakan bersama lah. Kini petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan penyebab kebakaran dengan memanggil pemilik usaha galangan kapal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, salah seorang warga desa Paendoan, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah melalui pemeriksaan swab di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, warga yang positif terpapar COVID-19 ini dinyatakan dalam status orang melakukan perjalanan. Sebab pada 28 April lalu mereka melakukan perjalanan ke Tarutung, Tapanuli Utara. Sekembalinya dari Tarutung, warga tersebut dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test. Meski reaktif rapid test, mereka tidak langsung diisolasi di rumah sakit, melainkan diisolasi secara mandiri di rumahnya sembari menunggu hasil pemeriksaan swab. Saat ini warga yang positif COVID-19 tersebut telah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Bahwa masyarakat kita ada yang terpapar, satu orang positif corona. Adapun mereka itu diambil swabnya pada tanggal 30 bulan 4. Jadi hari ini kita sudah dapat surat, satu surat dari Kadis Kesehatan Provinsi, satu surat dari Kementerian Universitas Sumatera Utara Rumah Sakit Umum USU menyatakan
bahwa salah satu warga kita positif corona. Jadi untuk itu kami berharap kepada seluruh masyarakat Toba jangan panik. Nanti ini sebentar tim kita sudah siap berangkat menjemput beliau-beliau itu di Paindoan dan di rumah sakit. Porsia juga kita sudah siapkan fasilitasnya. Hingga kini tim gugus masih melakukan pendataan kontak sosial warga yang positif terpapar COVID-19. Sebab dikhawatirkan warga tersebut melakukan kontak sosial meski berstatus isolasi mandiri di rumah. Alex Zetrosiagian melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa ingin menuntut bantuan dari pemerintah akibat dampak COVID-19, belasan ibu rumah tangga mendatangi kantor Bupati Labuhan Batu. Mereka kecewa pihak kelurahan tidak memasukkan mereka ke daftar penerima bantuan. Meski sudah berulang kali didata, namun hingga kini mereka belum pernah mendapat bantuan tersebut. Merasa tidak diperdulikan dan sempat menunggu selama 2 jam di luar kantor Bupati, belasan IRT dari Kelurahan Padang Bulan Rantau Utara menggeruduk kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara. Belasan IRT ini kecewa dengan kinerja pihak pemerintahan di tingkat kelurahan melalui perangkatnya yang hanya bisa mendata tanpa memberikan bantuan ke mereka. Kedatangan belasan IRT ini diketahui ingin bertemu langsung dan meminta solusi kepada Bupati Labuhan Batu yang sekaligus merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Labuhan Batu, yang mana diketahui untuk penanganan dampak ekonomi yang timbul dari mewabahnya COVID-19, pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa menyediakan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah ini dengan berbagai program. Dan di Kabupaten Labuhan Batu sendiri, baru bantuan dari pemerintah pusat yang sudah terrealisasi ke masyarakat melalui kantor pos, sementara untuk bantuan dari provinsi, kabupaten, dan desa masih dalam proses. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pihak keluarga ABK kapal penangkap ikan Longsing Cina asal Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang meninggal beberapa waktu lalu meminta agar pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri agar mengusut tuntas perihal kematian anak mereka. Ditemui di rumah duka di Desa Pahime 2, Kecamatan Sorkam Barat, ABK kapal penangkap ikan Longsing asal Cina, Effendi Pasaribu yang selama 13 bulan di kapal Longsing. Selain itu, Valentin juga mengatakan sehari sebelum meninggal dunia di negara Korea Selatan. Anak mereka tersebut sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dalam komunikasi via WhatsApp, Valentin Borusilaban terkejut melihat kondisi wajah anaknya yang kelihatan membekak seperti biru lebam. Pada saat itu, kondisi si anak tengah berada di hotel usai menjalani perawatan medis di klinik setempat. Bahkan dalam komunikasi tersebut, korban menceritakan juga tengah mengurus surat-surat administrasi bersama rekan-rekannya untuk pulang ke tanah air. Namun, keesokan harinya tanggal 5 Mei, pihak keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah sontak kaget dan histeris menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai manajer yang diduga orang yang mempekerjakan anak mereka di kapal penangkap ikan Longsing dengan mengatakan kalau Effendi Pasaribu meninggal dunia. Sekali kami Pak yang meninggal anak kami, tapi jenazahnya sudah sampai. Kalau kami kedudukan kemarin dari harapan kami dari orang tuanya seharusnya harus diurus cepat, sudah mungkin diurus sampai tuntas Pak. Cumanya Pak, pulang anak kami itu sudah ada 5 hari orang itu mendarat, baru komunikasi sama anakku ini. Ku tengok mukanya itu Pak,
apa semua benjol-benjol. Kutanya, kenapa muka nak? Aku bilang, ini sakitku mak. Dibilang, nangis aku nengok anakku. Jangan nangis mak. Itu dibilang anakku sama kami. Iya, baru 5 hari kemudian nelponlah hari Minggu. Itulah terakhir anakku nelpon sama aku hari Minggu. Besoknya itu ke telepon nggak ada lagi menjawab Pak. Padahal anakku itu sudah meninggal. Jam 10 datanglah telepon dari manajernya. Ditelepon sama anakku. Ini keluarga Effendi. Iya. Siapa namanya? Oh bapak enggak di sini. Pergi kerja. Datang dia yang dari sore kami itu ditelepon ke sana, datang ke sana, dijemputkan ke sana. Apa kak? Aku bilang, udah meninggal anakku si Pendi. Enggak katanya. Aku bilang lagi, jangan bohong kak, meninggal anakku. Baru iya katanya. Sudah berapa lama bekerja di atas kapal Longchin? Oh yang berlayar dia Pak, 13 bulan. Jadi kalau pendidikan orang itu di Jakarta lebih kurang 4 bulan. Selain meminta kematian anak mereka diusut tuntas, pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri yang mengurus kepulangan jasad anak mereka ke kampung halaman. Jasad ABK kapal penangkap ikan Longsing asal Cina tersebut tiba di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Senin dini hari. Telah dikebumikan pada Senin pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di pekuburan umum Desa Pahime 2 Kecamatan Sorka. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, ditinggal pergi berbuka puasa, rumah wartawan salah satu media nasional di Deli Serdang dibobol pencuri. Barang berharga, kamera dan uang tunai total puluhan juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian dalam rumah dialami oleh wartawan televisi nasional Risa yang beralamat di komplek perumahan Gria Sirsak, Jalan Arjuna, Dusun 7, Desa C Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat korban pergi dan meninggalkan rumahnya untuk berbuka puasa bersama keluarga. Tak disangka ketika pulang, korban mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan. Diduga pelaku sudah lebih dulu mengincar rumah dalam keadaan kosong. Pelaku diduga masuk ke dalam rumah melalui jendela dan atap rumah. Karena sebelum pergi, korban mengaku semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. Selain itu, atap rumah korban juga ditemukan dalam keadaan jebol. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan barang berharga dan kamera, serta uang puluhan juta rupiah yang disimpan di dalam lemari. Uniknya, pelaku sempat makan dan minum di dapur korban. Terlihat makanan dan minuman di kulkas korban berkurang, serta masih adanya sampah sisa makanan yang tertinggal di dapur. Saya sampai di rumah, itu saya lihat yang pertama kali yang ngeganjel itu jendela kamar. Jendela kamar itu kebuka. Seingat saya sebelum saya meninggalkan rumah, itu belum saya buka. Atau memang gak saya buka sama sekali. Terus saya buka pintu, saya lihat lemari saya itu udah hancur, barang-barang udah berantakan semua. Saya langsung cek lemari saya karena di situ saya ingat ada uang cash sama ada kamera mirrorless saya. Saya cek dua-duanya nggak ada. Terus saya cek tas satu lagi di sebelah lemari. Di situ ada kamera saya satu lagi. Saya cek itu juga udah dibongkari dan nggak ada barang-barangnya. Nah, saya sendiri sih berasumsi kayaknya yang ngambil ini atau si pencurinya ini dia sempat bermalam di situ karena pada saat saya ke kamar belakang, saya lihat kulkas saya itu di dalam itu ada puding saya itu dimakan. Terus juga di situ saya ada stok minuman kaleng. Nah, pas saya lihat minuman kaleng saya itu juga udah diminumin di situ. Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan ke Polsek Sunggal. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Emi Faradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.